Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa kalian untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pembelajaran yang ke-7 tentang muatan agama, yaitu percakapan dengan Nikodemus. Namun sebelum kita memulai membahas tentang Nikodemus, kita akan menyanyikan dulu pujian Tuhan yang berjudul Haleluya, ku mau nyanyi tentang Yesus. Anak-anak bisa mengikuti dari buku cetak halaman 46. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Yesus, haleluya. Ku mau sorak tentang Yesus, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Terangku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, puji Tuhan. Baik anak-anak, kita akan mengucap setelah kita bernyanyi bersama. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Yesus. Nah, anak-anak bisa mengamati dari slide yang Bu Guru buka di halaman pertama. Di situ ada ditulis judul Percakapan dengan Nikodemus. Di mana kita tahu bahwa Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, pada suatu saat anak-anak tiba-tiba Yesus atau Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Nah, dia penasaran, dia ingin bertanya kepada Yesus tentang bagaimana cara masuk dalam kerajaan surga. Nah, kemudian pada saat Nikodemus bertemu dengan Yesus, Nikodemus memandang bahwa Yesus itu adalah anak Maria dan Yosef. Nah, kemudian pada saat Nikodemus telah bertemu dengan Yesus, Yesus menjelaskan bahwa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, maka setiap orang harus dilahirkan kembali. Tetapi, apa yang disampaikan oleh Yesus itu tidak dipahami, tidak dimengerti oleh Nikodemus. Bagaimana caranya orang bisa dilahirkan kembali? Nah, dalam pikiran Nikodemus, dilahirkan kembali yang disampaikan oleh Yesus itu berarti orang itu keluar lagi dari perut ibunya. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Nikodemus itu ternyata tidak benar. Nah, kemudian Yesus memberikan penjelasan kembali bahwasannya sebagai manusia yang merasa dirinya rindu dan ingin masuk dalam kerajaan surga, maka ia harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan secara fisik atau badaniah, melainkan melalui air dan roh. Orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia, maka orang tersebut harus dibaptis. Ya. Nah, untuk itulah maka orang
yang sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus, dia sudah menjadi manusia baru. Nah, maka dari itulah apa yang disampaikan oleh Yesus dipercaya, diyakini oleh Nikodemus sendiri. Jadi, Nikodemus terbuka dan mau mengakui Yesus sebagai putra Allah. Dan kemudian anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama. Andai kata kita mau masuk dalam kerajaan surga, maka kita harus berani untuk menjadi anak dalam keadaan yang terlahir kembali atau hidup baru. Nah, hidup baru seperti apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kalian lakukan? Nah, contoh di sini dalam slide yang tadinya dalam pembelajaran atau dalam ulangan suka nyontek, maka dia tidak lagi nyontek. Kemudian kalau dalam kehidupannya dia suka berbohong, maka dia akan menghentikan kebohongannya itu terhadap sesamanya. Kemudian kalau dia tipe anak yang malas, maka dia akan mengikis rasa malasnya itu diganti dengan perilaku yang lebih rajin. Ada lagi yang mungkin di antara kalian ada yang suka bicara yang tidak sopan atau bicara yang kotor pada sesamanya, ya pada temannya, pada saudara, mungkin adik, kakak, atau mungkin pada tetangganya. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Nah, sebagai rasa pertobatan kalian, sebagai orang yang baru atau manusia baru, maka kalian harus menghentikan itu. Kalian harus berbuat yang baik atau sopan. Nah, itulah yang disebut sebagai manusia baru, yang artinya hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Nah, jelas ya anak-anak apa yang dimaksud sebagai manusia baru supaya kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Dan pada slide yang tertampil di sini, di situ ada dirumuskan sebagai bentuk kesimpulan bahwasanya sebagai manusia baru itu adalah hidup sesuai perintah Yesus. Kemudian yang kedua, menjadi terang, anak terang yang selalu berbuat baik. Dan yang ketiga, tidak pernah menyembunyikan perbuatan jahat. Dan Bu Guru berharap kalian bisa melakukan hal tersebut supaya apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ada nyata terbukti pada hidup kalian masing-masing. Dan Bu Guru berharap apa yang Bu Guru sampaikan berkaitan dengan Nikodemus bisa kalian pahami, dan sebagai tugas daring nanti silahkan anak-anak membuat poster yang dibuat dalam lembar kertas buku gambar tentang pernyataan dirimu sebagai manusia baru. Ajakan kepada orang lain yang menyatakan dirimu sebagai manusia baru. Kemudian silakan nanti dikirimkan ke WA. Ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran Nikodemus hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan Tuhan memberkati kalian semua.
Amin.